Wah, baru pertama kali lihat nih bus ALS 252. Ini dulunya ALS 246 loh teman-teman. Sekarang jadi 201. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi pada video kali ini aku akan melanjutkan perjalanan dari Medan menuju ke, nah ini aku belum tahu nih, ke Palembang atau ke Lampung atau ke Lubuk Linggau. Aku belum tahu, pokoknya sekitaran itu, tapi aku beli tiketnya menuju ke Palembang. Jadi ini kan aku lagi beberapa hari ini di Sumatera Utara dan juga Aceh ya. Kemarin baru aja selesai ikut Mas Ridwan Hanif kirim bantuan ke Aceh, Bener Meriah, Takengon dan sekitarnya. Terus beberapa jam lalu aku baru aja sampai naik bus Harapan Indah dari Takengon, dan sekarang jam 9 pagi. Ini sudah berada di kantornya Antar Lintas Sumatera yang ada di Jalan Sisingamangaraja, Medan. Ini aku mau naik bus ALS dengan nomor 120. Jadi bagaimana perjalanannya? Simak videonya sampai selesai. Dan untuk tiketnya, nih, tiket bus ALS. Ini dia ya. Mungkin teman-teman udah sering lihat ya. Tapi kita lihat lagi. Ini dia tiket bus ALS. Sekarang tanggal 9 Januari 2026. Hadir jam 9.00 dari Medan menuju ke Palembang. Harganya Rp540.000. Ini namanya. Ini keluarga 388 atau Arkan. Iya. Jadi seperti ini ya. Untuk tiket bus ALS. Jadi ini sudah berada di kantor ALS di Jalan Sisingamangaraja. Ini di sepanjang Jalan Sisingamangaraja itu ada banyak sekali kantor-kantor dari bus. Wow, ini ALS 331. Ini non ekonomi. Wih. Non AC. Tuh. Dia tidak ada AC-nya. Ini menuju ke Kota Nopan. Nah, itu ya. Dia baru aja tiba dari Kota Nopan. Jadi di sepanjang jalan Sisingamangaraja itu ada banyak banget kantor perwakilan bus, kantor pusat bus, agen bus, ada banyak lah. Kalau ada teman-teman yang domisilinya di Medan mungkin bisa sebutkan ada kantor apa aja di sepanjang jalan Sisingamangaraja, Kota Medan ini. Oke, jadi ini sudah terparkir bus yang akan mengantarkan aku dari Medan menuju ke Palembang. Ini dia busnya dengan nomor 120 ya. Mari kita lihat busnya. Nanti busnya akan parkir di sebelah sini. Mungkin sekitar ya bentar lagi lah akan parkir di sini. Jadi bus yang sudah siap berangkat itu akan standby di sebelah sini. Dan sekarang ada bus dengan nomor 237 yang sudah terparkir di tempat keberangkatannya. Ini nomor 237 dia menuju ke Bandung, Jawa Barat. Ini busnya ya. Sebenarnya sih asik banget nih naik bus ini nih. Dia single glass, tapi aku dipesankannya yang itu 120. Nah, ini bagus banget busnya. Single glass, dia Mercedes-Benz tentunya. Bodinya bagus banget. Ini kelasnya patas. Jadi harusnya tidak ada toiletnya, harusnya ya. Cuma aku juga kurang paham nih. Tuh. Seperti ini bagian eksteriornya. Bagus ya. Tuh. Bagus banget. Ini ada tangga. Ini tuh buat naikin barang ke atap bus gitu. Jadi kalau busnya sebelah kiri, kalau busnya sebelah kanan nanti tangganya tinggal diputer. Kalau sekarang ini tangganya menuju bus ke sebelah kiri. Gitu. Bagus banget ini busnya 237 menuju ke Bandung. Medan Bandung. Cakep. Ya, sekarang kita lihat
bus yang akan aku naiki dengan nomor 120. Nah, ALS juga dia punya ini ya, angkutan pemadu moda. Ini dari Bandara Kuala Namu menuju ke Binjai. Tarifnya Rp60.000. Oke. Ini dia bus yang akan aku naiki dengan nomor 120. Oh. Dia double glass. Jadi kaca double. Bagian depannya seperti ini. Bagus juga, masih sangat terawat busnya. Seperti biasa nih banyak stiker-stiker di pintu. Ini nomornya 120. Wih, bagasinya 3 pintu seperti biasa. Ini untuk isi bahan bakar ada di belakang kiri. Ini untuk pintu belakang dan ini untuk bagian paling belakangnya. Wow. Suara mesinnya sih halus banget ya. Nih, dengerin deh suara mesinnya. Suara mesinnya halus banget. Jadi ini adalah bus yang kelihatannya sangat dirawat dengan baik. Dan total penumpang yang bisa diangkut oleh bus ini adalah 35 orang. Jadi ini AC toilet ya. Ada toiletnya. Dengan total 35 kursi. Ya, kira-kira seperti ini aja sih untuk di bagian eksteriornya. Nanti kita lihat di bagian interiornya kalau sudah parkir di sana. Nah, ini dia 237 berangkat langsung diisi oleh bus 120. Jadi setengah jam, enggak ding, 45 menit sebelum jadwal keberangkatannya itu busnya masuk ke tempat keberangkatan. Nah, bagus banget ya. Tuh, cakep banget busnya. Dia masuk ke tempat keberangkatannya. ALS 120. Mari kita lihat di bagian dalamnya. Let's go. Sebelum masuk, nah kita disambut dengan tangga. Dan ini tangganya dia ada karpet mie-nya nih, berwarna merah. Bagus banget ya. Dari awal kita masuk aja, itu sudah kelihatan ini bus rapi sekali, bagus banget dan bersih. Ini ada pegangan di sini. Terus ada 2 kursi untuk kondektur di sini. Dan ini full loh, dikasih karpet mie tuh sampai di ujung tempat driver sana. Dan ini untuk di bagian dashboardnya rapi ya. Tuh, dashboardnya rapi, ada boneka-boneka berwarna pink di depan, ada bantal leher juga berwarna pink di sini. Ada 2 mikrofon, ada phone holder, ini ada head unitnya tuh. Dan di bagian atas ada boneka-boneka lagi seperti ini. Tuh, ya ini sedikit di kaca atasnya ada lampu-lampu strobo tuh, lampu panjang seperti ini. Kemudian ada pengharum ruangan Stellamatic. Terus ini adalah bagasi. Nih, bagasi bisa dibuka. Ada di kiri dan juga di sebelah kanan. Ada AC di sini. Wow, ini basic bodinya apa ya? Tuh. Masih seperti ini untuk lover AC-nya loh. Kemudian ini untuk bagian setirnya. Tuh. Di sini ini sepertinya TV-nya paten ya, tidak bisa dilipat. Ini TV dan ini untuk kursi penumpangnya. Tuh. Dia tidak ada leg rest ataupun footrest-nya ya. Jadi ya seperti ini aja. Dan aku duduknya di kursi nomor 1 di sebelah sini, di samping jendela. Tapi ya masih ada selendangnya yang sedikit menutupi, cuman nggak masalah. Kalau duduk seperti ini teman-teman. Ini adalah posisi dudukku 2 hari ke depan seperti ini ya, karena perjalanan dari Medan menuju ke Palembang itu 2 hari 2 malam lebih, karena ini bus kita via Bukit Tinggi. Jadi nggak secepat full lintas timur ya, jadi agak lebih lambat sedikit. Mungkin perbedaannya sekitar setengah hari dari kalau kita full via lintas timur gitu teman-teman. Ya nggak apa-apa sih, karena aku kan emang agak santai ya. Aku ada kerjaan masih 3 hari lagi, jadi aman lah, masih ada waktu 1 hari. Dan ini ternyata untuk pencetan AC-nya itu ada di sebelah sini tuh. Nih, pencetan AC-nya tuh. Ya. Ada di atas. Luar biasa. Terus
Ini seperti yang tadi udah aku bilang ya, ini total kursinya itu ada 35 kursi. Dan di paling belakang sana ada toiletnya. Oh, jadi ini AC toilet. Terus juga di tiap kursi ada selimut berwarna biru dan juga ada bantal berwarna biru. Terus ini AC-nya dingin loh teman-teman. Wih, dingin AC-nya, luar biasa. Dan bagian dalamnya dia bersih sekali ya. Ini ada karpetnya lagi berwarna merah. Full sampai ke belakang. Jadi seperti itulah detail bus eksterior dan interior dari bus yang akan mengantarkan aku dari Medan menuju ke Palembang. Jadi berapa jam waktu tempuh dengan bus ALS 120? Lumayan melelahkan, tapi aku happy banget bisa naik bus ALS lagi. Jadi kita tunggu berangkatnya jam 10 pagi. Jam 10 lewat 20 menit. Akhirnya kita diberangkatkan dari tempat keberangkatannya kantor ALS di Medan atau kantor pusatnya ya. Jadi perjalanan bersama bus ALS 120 dari Medan menuju ke Palembang itu akan kita tempuh dengan waktu kurang lebih 2 hari 2 malam. Dan seperti yang tadi sudah aku bilang ya, untuk rutenya itu kita akan melewati Padang, Bukit Tinggi, Kota Nopan, Padang Sidempuan. Jadi memang agak memutar dibandingkan dengan full lintas timur. Jadi perbedaan waktunya sekitar mungkin bisa 12 jam lebih teman-teman. Perbedaan waktu antara jalur yang akan kita lewati dengan full lintas timur. Oke, ini kita sudah keluar dari kantornya ALS Medan. Sampai ketemu lagi ALS. Di sebelahnya ini ada Makmur ya, ini kantornya. Jadi seperti yang tadi sudah aku bilang juga ya, di sepanjang jalan ini di sebelah kiri ataupun di sebelah kanannya itu banyak sekali kantor-kantor perwakilan bus, agen-agen bus. Itu mungkin ada puluhan ya di sepanjang jalan ini. Dan kalau di sepanjang jalan ini tuh yang menuju ke arah bawah ya, seperti ke Padang, Sumatera Barat, terus Palembang, ke Pulau Jawa itu di sini lah. Ini baru berangkat kita langsung masuk SPBU ini ya. Tapi memang di sini selalu rame sih SPBU-nya. Bahkan tadi pagi pas aku arah ke kantor ALS itu ada banyak banget bus yang antri lagi isi bahan bakar di sini. Ya, karena kalau di Sumatera ini di mana ada solar ready, di situ pasti akan ramai sekali karena ya teman-teman tahu lah ya, di Sumatera ini solar agak langka. Ya sekitar hampir 20 menit kita isi bahan bakar. Ini akhirnya melanjutkan perjalanan kembali dari SPBU. Ini adalah SPBU paling dekat ya. Lihat itu Medan Jaya. Wah itu ke Jakarta ya. Non AC dia loh. Luar biasa. Berapaan ya tiketnya non AC dari Medan ke Jakarta itu untuk bus Medan Jaya? Harusnya sih 500 ribuan ya. Medan Jakarta non AC. Ya, jadi ini kita putar balik ya. Jadi memang kalau dari kantor ALS itu untuk pemberangkatannya kita harus putar balik dulu dan ini adalah putaran balik terdekatnya. Tapi nggak dekat-dekat amat sih. Bisa pulang pergi putar baliknya tuh bisa menghabiskan waktu kurang lebih 15 menitan. Jadi memang putar baliknya agak jauh ya teman-teman. Ini dia pemberhentian pertama kita, yaitu Terminal Amplas Medan. Iya, Terminal Amplas ini nggak jauh sih dari kantornya Antar Lintas Sumatera ya. Ya, dari kita pertama kali berangkat sekitar setengah jam saja udah sama putar balik dan juga sudah sama pengisian bahan bakar tadi ya. Dan ini dia Terminal Amplas di bagian belakang. Wih, ada bus transnya. Terus ada bus, double decker, aerobus, ada Pelita Paradep, ada PM Toh, ini dari Aceh ke Solo ya. Lihat itu barang-barangnya di atas, banyak sekali dan masih menggunakan Mercedes-Benz 1521. Hanya sebentar saja kita di Terminal Amplas dan ini kita melanjutkan perjalanan kembali meninggalkan bus PM Toh yang belum berangkat juga. Ini bus Pelita Paradep double decker, aku pengen banget cobain sih. Terakhir kali aku ke Medan, bus ini tuh nggak jalan, katanya jalannya weekend doang. Tapi hari ini jalan, padahal hari ini bukan weekend ya. Jadi memang kayaknya itu nggak paten gitu deh. Mungkin ketika penumpangnya rame baru bus itu dioperasionalkan, atau ada bus yang sedang maintenance baru bus itu dioperasionalkan.
Oke, ini kita meninggalkan Terminal Amplas Medan. Nah, ini adalah flyover Amplas ya teman-teman. Dan katanya yang aku dengar-dengar tadi ya, kita tuh dari Amplas ya, itu nggak masuk jalan tol. Jadi kita lewat jalan biasa sampai ke mana gitu tadi. Aku juga kurang paham ya untuk pembicaraannya. Tapi yang jelas kita nggak langsung masuk jalan tol sini nih. Di Amplas ini kan ada gerbang tol ya, tapi kita nggak masuk sini. Biasanya sih kalau aku naik bus ALS itu langsung masuk jalan tol ya, tapi untuk 120 ini ya, bus ALS 120 itu tidak langsung masuk jalan tol. Nah, ini dia nih. Kalau belok kiri ini masuk ke gerbang tol Amplas. Nah, kita lurus. Jadi kita tidak langsung masuk jalan tol di sini. Nah, ini kedua kalinya nih aku ke mana Amplas ya, tidak lewat jalan tol. Kemarin pada saat aku berangkat ke Medan Aceh itu diajak makan sama Bang Arif Muhammad ya, Mak Betty, itu di deket Amplas sini. Di mana kita lurus terus sekitar 10 menitan lah, itu rumah makannya namanya Kembang kalau nggak salah. Ini interiornya bagus banget loh teman-teman. Walaupun dia usianya sudah tidak muda lagi, tapi di bagian dalamnya masih bagus banget. Tidak ada suara aneh-aneh di bagian cabinnya dari belakang sampai ke depan. Hampir jam 2 siang, ini kita memasuki kantor ALS Pematang Siantar. Nah, ini aku baru kedua kalinya nih ke sini, tapi baru pertama kalinya untuk busnya masuk ya. Terakhir kali aku ke sini tuh cuman nurunin aja, jadi nggak lihat bagaimana kondisi kantornya. Ya seperti inilah ya kondisi kantornya. Ini bisa muat 5 bus parkir di sebelah sini. Juga di sini tuh ada yang jualan jus, terus ada makanan-makanan ringan. Ya ini aku langsung beli aja. Jus jeruk ini harganya Rp13.000 saja. Ini untuk makanan-makanan ya, ada donat, ada tahu, ada apa namanya, onde-onde tuh. Jadi saat ini hanya ada bus kita aja di sini. Cukup lama kita berhenti di sini teman-teman, 45 menit loh. Dan di sini ada lumayan banyak penumpang yang naik nih dari kantor ALS Pematang Siantar. Ini ada bus dengan nomor 015 baru masuk dan akhirnya kita berangkat lagi. Ya ampun, sampai lumayan bosen aku di sini ya karena bingung mau ngapain di sini. Oke, kita lanjut jalan lagi. Wah, ini kita sampai di pemberhentian pertama untuk makan, bisa jam maghrib ini kayaknya ya. Nah, jadi dari Pematang Siantar tuh ternyata ini kita masuk jalan tol lagi teman-teman, ke arah balik lagi
Kemudian nanti kita ambil ke kanan, ya nanti keluarnya itu mungkin di 50 ya, atau di kisaran ya di antara duit lu lah. Kayaknya sih di 50, karena di 50 itu untuk penumpang cukup banyak ya, gitu teman-teman. Jadi ini kita agak memutar ya ke Pematang Siantar dulu. Ini bisa menghabiskan waktu kurang lebih 2 jam sih. Bertemu dengan 2 bus ALS di depan kita. Yang satu yang tadi di Pematang Siantar dengan nomor 015. Ini rutenya kemana ya teman-teman? Pengen banget deh naik bus ALS yang seperti ini. Sekarang hampir jam 6 sore kita tiba di rumah makan ALS yang ada di Simpang Kawat. Jadi di sini kita tidak sendirian, ada 2 bus lainnya. Ini dengan nomor 201 dan dengan nomor 147. Yang ini menuju ke Pasaman, yang ini menuju ke nggak tahu, ntar aku tulis tujuannya kemana nih. 201. Ini memakai bodi New Armada dan teman-teman lihat kondisinya seperti ini. Kalau ini sih kayaknya dari arah Pulau Jawa ya menuju ke Medan. Lihat, knalpotnya dibikin 3. Wah, racing sekali. Dan ini kedua bus ini mesinnya dimatikan. Kalau bus yang kita naikin mesinnya tidak dimatikan, tapi semuanya dibuka. Jadi cukup lama ya perjalanan kita dari Medan menuju ke sini. Sudah hampir 8 jam. Kita start jam 10, setengah 11. Sekarang hampir jam 6 sore ya, karena tadi kita muter dulu ke Siantar, terus balik lagi, dan nanti kita tuh lewatnya Gunung Tua jalurnya, terus Bukit Tinggi. Mungkin Bukit Tinggi tuh bisa besok siang ya, karena sekarang aja maghrib baru sampai Simpang Kawat. Nah, aku tuh udah lama ya nggak naik bus ALS dan berhenti di rumah makan ALS yang ada di Simpang Kawat. Sekarang tuh rasa masakan di sini enak sekali teman-teman. Kayaknya terakhir tuh belum seenak ini. Jadi sekarang rasa masakannya enak banget. Walaupun memang untuk harga sedikit overpriced. Tadi aku makan nasi, ayam goreng, teh manis panas, dan juga le mineral. Itu aku bayar Rp40.000. Mungkin normalnya sekitar 25-30.000 kali ya. Tapi di sini harganya Rp40.000. Tapi itu worth it sekali karena sekarang masakannya di sini enak teman-teman. Gitu. Oke, jadi ini kita tunggu, kita diberangkatkan, mungkin berhenti di sini sekitar 30 menitan. Bisa sekalian sholat dulu dan nunggu waktu maghrib. Ini mohon maaf agak berisik karena kita persis di pinggir jalan posisinya nih. Nah, kayak ginilah ya. Persis di pinggir jalan. Nah, ini kalau macet biasanya ada yang parkir atau ada yang putar balik gitu. Berlian Baru. Wah, itu rutenya ekstrim sekali teman-teman. Menuju ke Mahato. Saingannya Pinem. Rutenya ekstrim banget. Itu adalah salah satu bus yang menjadi wishlist aku. Pengen banget naik bus itu. Pinem atau Berlian Baru yang barusan itu. Oke, jadi update kondisi bus yang kita naikin dengan nomor 120 seperti ini. Masih bersih sekali. Berbeda dengan 201 yang kotor. Tapi enak, dia udah mau sampai Medan ya. Sedangkan kita perjalanannya masih sangat jauh. Sekarang jam setengah 7 malam dan kita belum diberangkatkan. Seperti biasa kalau bus ALS ini kalau waktu maghrib memang dia tidak berangkat dulu ya. Jadi selesai maghriban penumpangnya sekalian baru nanti kita diberangkatkan. Medan Jaya. Ini yang tadi bukan ya? Bukan ya? Itu non AC juga. Di belakangnya ada Medan Jaya lagi. Ini yang paling baru nih teman-teman. Ini Medan Jaya paling baru tuh.
Karena kayaknya tahun lalu ya barengan sama 083 gitu. Oke, ya kita siap-siap untuk melanjutkan perjalanan kembali. Setelah 1 jam kita berhenti di rumah makan ALS Simpang Kawat, akhirnya kita diberangkatkan kembali teman-teman. Dan karena videonya sudah terlalu panjang, maka kita akan lanjutkan perjalanan bersama bus ALS 120 di video part selanjutnya yang pastinya akan seru perjalanannya dan kita akan melewati jalanan yang berlika-liku tentunya ya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.